Halo semua, balik lagi di Botol Kaca. Nah, kan aku mau bahas dari Mykonos lagi. Setelah kemarin aku bahas Dreamscape dan battle parfum antara Dreamscape dan Silent Whisper, sekarang aku mau bahas yang Silent Whisper tapi solo guys, kayak Dreamscape kemarin. Kalau kalian mau lihat yang Dreamscape dan battle dua parfum itu kan bisa langsung cek di kedua video ini. Nah, sekarang aku mau bahas yang Silent Whisper. Ini dia. Ini sebenarnya banyak banget yang mau aku ceritain soal parfum ini. Pertama-tama langsung aja ke boxnya dulu. Boxnya tuh datang dengan hardbox sama persis kayak Dreamscape, beda di warna, nama, dan juga logonya. Sama-sama hardbox, ada gambar serigalanya, terus ada Mykonos Silent Whisper. Di sebelah sini ada proudly made in Indonesia. Terus di sini juga ada bahan-bahan, juga ada perhatian dan lain-lain. Di belakangnya ada kata-kata dari Silent Whisper juga, ada extrait parfum, jadi udah extrait. Terus ada recycle, terus ada base code, barcode, semua ada di sini. Dia ternyata Mykonos di bawah kosong. Nah, sekarang cara bukanya kayak gini, sama kayak Dreamscape kemarin. Dibuka dari sisi kiri, lalu ke kanan. Nah, ini dia parfumnya. Tuh, parfumnya itu loh. Di situ juga ada magnetnya guys, sama kayak Dreamscape kemarin. Jadi ada magnetnya. Jadi kalau mau nutup tuh dari kanan dulu, baru ke kiri. Nah, dan nutup. Oke, sekarang dari botolnya ini. Botolnya tuh kaca, kelihatan lebih premium sih. Premium gitu, nggak terlalu tebel tapi juga nggak yang tipis banget. Di bawahnya ada heavy glass. Terus ini tutupnya itu berat banget, sama kayak Dreamscape kemarin tuh dia juga berat besi karena ini pure besi nih. Ini buat ngantem kaca ya, kacanya itu pecah sama temboknya itu juga di belakang. Terus spraynya tuh warna silver, ada gambar serigalanya kayak di box ini. Ada tulisan Mykonos juga. Untuk warnanya juga ini di sini tuh dia tuh warna ungu gelap gitu dan dia tuh frosted, jadi kalau dipegang itu nggak ngecap. Sekarang kita coba. Oh, spraynya bagus banget. Ya, guys, aku beritahu ya. Sebenarnya aku tuh pas nyium ini, sebenarnya tuh aku agak familiar sama aromanya. Kalau aku cek-cek di Google itu katanya dia sih ngedup Herbagol. Jujur ya, aku nggak tahu Herbagol tuh aromanya gimana. Cuman aku dari dulu tuh aku punya dua dupe parfum yang ngedup Serjoff yang Herbapura, dan dua-duanya mirip banget kayak ini. Dan sebenarnya menurutku ya, daripada dia bilang Herbagol, mending di websitenya atau di artikel tuh yang aku cari itu dia Herbagol katanya, mending dibuat ngedup Herbapura. Walaupun aku nggak pernah mencium asli si Herbapuranya ya dari Serjoff ini. Cuman aku pernah punya dua dupe. Kalau nggak salah tuh Violet Sapphire sama yang Amber is Great dari Zimaya. Nah, aromanya tuh mirip banget kayak ini, sumpah mirip banget kayak Herbapuranya versi mereka itu. Kenapa aku bisa bilang ini Herbapura? Karena dua-duanya itu yang ngedup Herbapura, aroma itu sama gitu loh. Jadi aku menurutku ya ini pasti sama gitu loh kayak itu. Saya merasa ini mah kayak Herbapura gitu loh. Cuma memang dibuat lebih sedikit fruitnya ada menonjol gitu loh. Kalau yang Herbapura kan amber soft gitu. Ini memang soft, aku ini lebih soft. Tapi ini kayaknya lebih di-enhance lagi di atasnya Herbapura atau di atasnya dua dupe tadi itu. Karena ini aromanya tuh sebenarnya nggak sesoft yang dua itu tadi yang aku sebutin dupe-nya itu. Nah, ini dia itu tipikalnya fruity ambery gitu yang nggak terlalu nyentrong dan soft. Jangan mikir soft pasti cepet hilang. Enggak, ini walaupun soft tapi dia tuh OP guys. Dia tuh longevity-nya oke banget, bisa tahan lama, bahkan bisa 8 jam plus di baju dan besok paginya juga masih ada. Memang dia soft, tapi softnya bukan di longevity-nya, cuma di projection-nya aja yang nggak terlalu nyebar gitu loh. Tapi tahan lama gitu, paham nggak kalian? Nah, kayak gitu. Dan namanya fruity gitu. Dan ada plot twist. Kan kemarin kan bilang tuh kalau bahkan admin live-nya Mykonos itu bilang kalau ini itu mirip sama Satin Blanc gitu. Dan aku bisa menemukan DNA Satin Blanc juga di sini. Walaupun aku tadi bilang dia ngedup Herbapura, bukan berarti semuanya Herbapura, bukan. Dia tuh ada percampuran, ada Herbapura dan juga si Satin Blanc itu. Satin Blanc-nya tuh justru yang membuat dia tuh lebih sedikit creamy dan juga lebih sedikit di-enhance aroma fruity-nya. Ya kayak gitu. Jadi aku bisa bilang ini percampuran antara dua parfum, Herbapura atau dua dupe tadi aku bilang itu. Aku bilangnya Herbapura aja ya, Herbapura sama si Satin Blanc, jadi satu gitu. Aromanya sih enak banget, fruity, sedikit soft, nggak yang nyegruk gitu. Ada sedikit sensasi creamy-nya dikit banget. Dan juga dia tuh ada ambernya. Amber itu yang bikin dia tuh kayak luwes gitu loh aromanya tuh. Nah, kalau di note-nya dia tuh temennya ada apple, honeydew, dan melon. Apel, honeydew, dan melon. Nah, untuk di middle-nya ada lily of the valley dan amber. Di base note-nya ada vanilla dan amber lagi. Emang dia tuh ambery guys. Emang dia tuh kayaknya ke arahnya tuh ke arah
si Erdapura. Dan juga di sini ada vanilla, mungkin tuh yang bikin creamy-creaminya. Sebenarnya kan notnya melon ya, tapi karena dia ada apple-nya, dia tuh yang bikin kayak satin blank. Dan aku curiga ya, aku dulu kan juga pernah punya satin blank dulu. Nah, aku sebenarnya mencoba satin blank itu juga sedikit mirip sama Erdapura, tapi nggak yang prominent kayak ini gitu loh, lebih miripan ini. Kalau si satin blank itu sedikit rada mengarah, ada meta-metanya lah, dikit gitu. Jadi aku bilang, oh ini bukan Erdapura banget, tapi ada. Kalau yang ini pure Erdapura dimix sama satin blank. Dan surprisingly aku juga punya ini degannya satin blank yang kalau kemarin kalian lihat videoku yang battle itu, dua parfum ini, dua parfum Dreamscape dan Shine Whisper, aku dapat ini dari Dreamscape guys. Jadi ini nanti aku mau bikin eksperimen satin blank vs Shine Whisper. Aku sebenarnya tuh jarang untuk bikin video kayak degan, bisa pakai full gatal gitu loh. Cuma karena udah pernah aku jual dan aku dulu gak suka aromanya, bukan gak suka, lebih tepatnya B aja gitu loh. Jadi ya besok pakai ini aja, tuh juga sama-sama dari Mykonos gitu loh. Memang ini menurutku ya fruity freshnya tuh di awal aja, setelahnya tuh dia tuh bakal menurun dan tersisa cuma vanilanya aja, vanilla creamy-nya tuh masih ada di akhirnya. Jadi nggak yang fruity melulu itu nggak, ada perubahan notnya dari awal fruity, terus dia tuh berubah sedikit jadi kayak ada white floral gitu dari Lily of the Valley. Terus nanti di base-nya dia tuh udah berubah menjadi aroma vanilla gitu, yang ambery banget. Kalau kalian bingung ya amber itu gimana sih ya aromanya tuh, aku kalau bisa mencontohkan ya, amber itu yang membuat sensasi lembut. Kalau kalian pernah mencoba beberapa parfum ya, ada tuh pasti ya, parfum yang aromanya itu strong, ada yang parfumnya soft. Nah, amber itu yang bikin dia tuh soft. Jadi kalau parfumnya soft banget, linen gitu, yang nggak ada nyegruk-nyegruknya di hidung, itu ambery ya. 1 jam kemudian. Untuk harganya, ini tuh aku beli di official seharga 250 ribuan kalau nggak salah. Nah, beda sama Dreamscape kemarin, aku beli di Tengkulak 50 ribu, itu mahal banget. Jadi ya, ini masih terselamatkan aku beli di official. Cuman sekarang kayaknya beberapa kali aku lihat tuh sekarang mulai jual ini under 300 ribu. Jadi untuk kalian yang mau beli parfum ini, langsung aja pilih link yang di deskripsi. Nanti aku pilihkan reseller resmi lah yang jual parfum ini under 300 ribu. Dan juga untuk kalian yang ingin request parfum apalagi yang mau dibahas, langsung aja komen di kolom komentar. Jadi segitu aja, sukses, bye bye.